Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari Minggu 2 Februari 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Penetua Alsen Bayan sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Bapak Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudari Rizky Adelia dan Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 2 Februari 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 9 Februari 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Redi Apili, song leader Ibu Herlina W. Uda dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi, pemain keyboard atau organis Bapak Penetua Mardiampung SPD, liturgi tata ibadah perayaan hari pensiun GKE, Nats Alkitab pembacaan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, khotbah Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bahasa atau nyanyian Indonesia, KJ, PKJ, dan NKB. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp78.700. Persembahan syukur ulang tahun Febria Margareta yang ke-24 tahun Rp200.000. Persembahan syukur ulang tahun Andre Gromiko ke-31 tahun Rp100.000. Persembahan syukur HUT pernikahan Iin Ersanden dan Betty Rp100.000. Persembahan syukur ulang tahun Erin Aurel ke-19 tahun Rp100.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Yang pertama untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 kosong. Yang kedua, kebaktian kategorial SPP, SPPR masih dalam proses penyusunan jadwal. Yang ketiga, akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan remaja pemuda SPRP, yaitu hari ini Minggu tanggal 2 Februari 2025, waktu pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore, tempat gedung Gereja Betania GKI Barimba. Petugas liturgus Vivin Widya Kuswara, doa syafaat Eksaudi Nathanael, doa persembahan Septia Reola, pendamping Pendeta Desi Natalia STH. Nats Alkitab dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 16,
dan Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Diundang anggota seksi pelayanan remaja pemuda SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari tanggal Minggu 9 Februari 2025 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Alvin C. Konrad lingkungan pelayanan 2. Petugas Bapak Ibu Penetua Diakon lingkungan pelayanan 2. Dengan liturgus Ibu Penetua Esterlina, khotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, keyboard atau pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Diakon Erna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima, akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia Budi Alpianto SPD dengan Rolisna Gaman SPD. Acara pemenuhan hukum adat pukul 8.00 WIB. Acara peneguhan dan pemberkatan nikah Sabtu 8 Februari 2025 pukul 10 WIB. Acara resepsi dan jamuan sederhana setelah pemberkatan nikah, tempat di rumah Budi Alpianto SPD, alamat Jalan Kecamatan Kapuasilir Lingkungan Pelayanan 1. Petugas Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, song leader Ibu Penetua Mei Risa, keyboard atau pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada acara tersebut. Akan kami bacakan undangan pernikahan. Undangan pernikahan Budi dan Rolisna 8 Februari 2025. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, indah pada saat Dia mempertemukan, indah pada saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam ikatan kudus. Budi Alpianto SPD, putra dari Bapak Albert Konrad almarhum, dan Ibu Alpince dengan Rolisna Gaman SPD, putri dari Bapak Singalaki Gaman almarhum, dan Ibu Rusita S. Gaman. Pemenuhan hukum adat Sabtu 8 Februari 2025 pukul 8.00 WIB. Alamat Jalan Kecamatan RT 2 Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Pemberkatan nikah kudus Sabtu 8 Februari 2025 pukul 10.00 WIB. Alamat Jalan Kecamatan RT 2 Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Dan dengan segala kerendahan hati kami mengundang saudara-saudari untuk menghadiri resepsi pernikahan pada Sabtu 8 Februari 2025 pukul 11.30 WIB sampai selesai. Alamat Jalan Kecamatan RT 2 Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kami bila saudara-saudari berkenan hadir. Kami yang mengundang seluruh keluarga besar kedua mempelai. Yang keenam, Barimba 2 Februari 2025 kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat GKE Barimba. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehubungan dengan penggalangan dana dalam rangka kunjungan balasan dari SPIPER Jemaat GKE Banjarbaru ke SPIPER Jemaat GKE Barimba dan sudah disampaikan juga pada Minggu 26 Januari 2025, maka pada hari ini Minggu 2 Februari 2025 Ibu-ibu SPIPER Jemaat GKE Barimba mengadakan penjualan kue di depan gedung gereja Betania Barimba setelah ibadah Minggu pagi ini dengan harga 1 mika Rp20.000, di mana 1 mika berisi 4 macam kue. Dimohon partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat untuk mendukung kami.
Dan juga dalam rangka kunjungan balasan dari SPPR Banjarbaru, juga pada hari ini, Minggu tanggal 2 Februari 2025, pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore diadakan latihan menyanyi di Gedung Gereja Betania Barimba. Diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir dalam latihan sore hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hormat kami pengurus SPPR Jemaat GKI Barimba, Ketua Ibu Estu Nerima, Sekretaris Ibu Mary Susianti, mengetahui MPH Majelis Jemaat GKI Barimba, Ibu Pendeta Oktapianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk ke-1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 5 bait yang pertama. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut potom dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian NKB nomor 13, baitnya yang pertama hingga baitnya yang keempat. Pujilah hati
pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik di dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami sehingga membuat kami merasa sangat berbahagia di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama, baik itu kepada orang tua, anak, saudara, sahabat, maupun orang-orang yang kami temui dimanapun kami pergi. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi antara sesama kami agar kami lepas dari kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kepadamu puji-pujian. Dan dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Lebar panjang tinggi dan
Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan perlindungan-Mu setiap hari. Kami memuji dan ungkap syukur kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami kepadamu dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang menghadang kami. Tuntunlah kami, ya Tuhan, menurut kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat pada kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 71 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian, dengan perikop doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allahku. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang menuntut untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nantinya disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 15.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita bersama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini, untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk terfokus kepada firman Tuhan yang kami dengar. Bahkan kami juga mengimani setiap perkataan Tuhan dan juga mampu melakukannya. Kami tahu kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Biarlah dalam nama Yesus diikat segala kuasa kegelapan itu. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata melewati hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37, yang demikian saya bacakan firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa
Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam melakukan misinya, Yesus tidak menetap di salah satu tempat atau kota atau daerah. Ia pergi berpindah-pindah. Kali ini ia pergi ke salah satu kota di Galilea, yaitu Kapernaum. Lalu di sana Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat pada hari Sabat. Adapun perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan dalam pengajarannya ternyata sungguh penuh kuasa. Artinya setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan oleh Yesus mampu menembus hati dan pendengaran orang banyak, sehingga membuat mereka yang mendengarnya merasa takjub, kagum kepada Yesus. Namun di tengah-tengah ketakjuban orang banyak itu, ternyata ada juga seorang yang kerasukan setan turut juga hadir di rumah ibadat untuk mendengarkan pengajaran Yesus saat itu. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa setan, iblis, ternyata tidak memandang tempat untuk merasuki kehidupan seseorang. Dia bisa ada di mana-mana. Seperti yang terjadi di dalam nas ini. Setan, iblis itu juga merasuki seseorang yang turut hadir mendengar pengajaran Yesus di tempat peribadahan. Tetapi dengan kehadiran Yesus yang penuh kuasa itu membuatnya gelisah, terganggu, bahkan ketakutan. Sehingga setan itu berteriak dengan suara yang keras kepada Yesus, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudara-saudara, dari teriakan tersebut, ternyata setan itu juga tahu akan siapa Yesus yang sebenarnya. Baik secara kemanusiaannya yang dibesarkan di Nazaret, serta Yesus secara kemesiasannya, bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus. Saudaraku, ketakutan setan di tengah-tengah kehadiran Yesus semakin menambah rasa takjub bagi orang banyak yang menyaksikannya pada saat itu, bahwa perkataan Yesus yang penuh kuasa itu juga turut disaksikan oleh orang banyak, yakni ketika Yesus menghardik setan itu untuk keluar dari diri orang yang dirasukinya saat itu. Kita melihat Yesus tidak melakukan ini dan itu, tetapi cukup hanya dengan mengucapkan satu kalimat saja pada setan itu, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun tunduk dan menghempaskan orang yang dirasukinya itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu setan itu keluar. Perkataan Yesus yang penuh kuasa itu telah membawa satu kebebasan dari belenggu setan, belenggu iblis yang sempat merasuki hidup orang itu. Dan menyaksikan mujizat itu, orang banyak semakin takjub kepada Yesus dan berkata, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di rumah ibadat di Kapernaum semakin membuat berita tentang Yesus tersebar kemana-mana. Saudara-saudara, Bapak Ibu, itu cerita
yang diceritakan kepada kita dalam teks ini. Saudara-saudara, kisah yang terjadi pada masa ini, yang pertama di samping menimbulkan rasa takjub atau kagum, tentulah juga saat ini kita yang mendengar firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa kuasa Yesus itu sanggup dan dapat melepaskan orang percaya dari segala hal yang membelenggu hidupnya. Kuasa Yesus justru untuk membebaskan kita lah Allah mengaruniakan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia hadir untuk menolong. Dia hadir untuk membebaskan kita. Bahkan membebaskan kita dari sesuatu yang membelenggu yang tidak bisa kita tolong dengan kekuatan kita sendiri. Kita selamatkan dengan kekuatan kita, yaitu belenggu dosa. Tuhan lakukan itu. Dia bebaskan kita dari belenggu dosa melewati Yesus, supaya kita ini tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yesus luar biasa dan kasih Allah luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari nas ini mengajak kita perlu menyadari dan selalu waspada bahwa iblis, setan masih terus berupaya untuk mencari, berupaya untuk memangsa orang yang dapat dirasukinya, agar orang-orang yang dihindapinya tunduk kepada keinginannya. Itu keinginan iblis, tunduk kepada keinginannya. Cara iblis tentu di zaman sekarang tidak saja seperti yang kita temukan dalam nas ini. Artinya ada orang kesurupan lalu kita katakan dia kerasukan iblis, setan. Tidak hanya sampai di situ. Cara iblis di zaman-zaman sekarang dengan berbagai cara, melalui berbagai keinginan dan hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Dan cara-cara demikian yang sering dipakai iblis agar kita tunduk kepadanya. Bukankah ini juga yang pernah dialami oleh Yesus? Ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis menawarkan kebutuhan saat lapar. Dia cobai Yesus mengubah batu menjadi roti. Iblis juga menguji, mencobai Yesus dengan status kealahannya. Iblis juga menawarkan kekuasaan kepada Yesus, kekuasaan di bumi. Tapi apa jawab Yesus? Ternyata iblis, hanya Tuhanlah yang patut disembah. Dan demikian juga iblis, setan membujuk hidup kita di masa sekarang, era modern ini. Entahkah itu roh hedonisme. Banyak orang terjebak dengan gaya hidup hedonisme, kekayaan. Banyak orang terjebak hidup bangga, memamerkan hidup yang kaya, apa istilahnya, flexing ya, anak-anak muda. Banyak artis-artis kita lihat bangga memamerkan punya mobil dengan nilai yang fantastis, rumah yang fantastis, ya, yaitu flexing. Seolah-olah tidak sadar di sekitarnya banyak orang yang miskin. Roh materialisme iblis pakai itu, mengajak manusia mengutamakan materi itu adalah segalanya. Kejar materi itu segalanya. Iblis bisa pakai itu. Iblis pakai dengan cara bagaimana manusia memuaskan keinginan-keinginan dagingnya. Beberapa waktu lalu saya ada menonton vlog IG
Indonesia perempuan menikah dengan laki-laki orang Jepang dan tinggal di Jepang. Jadi perempuan warga Indonesia yang tinggal di Jepang ini dia suka bikin video vlog tentang kehidupan orang Jepang. Dan ada satu yang menarik, saya menontonnya. Dia katakan, dia sarankan kalau bisa janganlah menikah di sini dengan orang ini. Memang tidak semuanya orang Jepang begitu. Karena apa? Akhir-akhir ini dia katakan, terutama untuk orang-orang muda, pasangan-pasangan muda, di Jepang sudah mulai menormalisasikan yang namanya perselingkuhan. Biasa-biasa saja. Artinya ketika ada satu pasangan muda, pasangan itu tidak mampu memberikan kepuasan secara biologis, ia bisa memuaskannya di luar dengan prostitusi, lari ke ini ke itu supaya puas. Jadi semacam itu kebutuhan biologis, semacam kebutuhan untuk makan, istirahat. Jadi bebas mencarinya kemana. Dan itu sudah terjadi di Jepang. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau itu terjadi di negara kita, yang bukan budaya kita, sudah bukan moralitas, sudah tidak ada lagi, apalagi urusan kesetiaan. Kalau kita pikir, bukankah itu cara iblis di masa sekarang? Membuat sesuatu yang dosa biasa saja, yang penting kebutuhan yang terpuaskan, seperti yang blog itu tadi. Kebutuhan biologis sama seperti kebutuhan untuk makan, minum. Kalau dia tidak dapat, dia bisa cari kemana saja. Normalisasi. Jadi iblis berbagai cara mau merusak supaya kita tunduk kepadanya. Dia masuk ke dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, menghancurkan, membuat kita tidak setia kepada pasangan salah satu. Lalu karena tidak puas, kita cari yang lain. Itu pekerjaan iblis. Tetapi kita orang percaya, kita selalu diajarkan untuk bersyukur. Bersyukur apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah saudara-saudara, bagaimana kita bisa memenangkan hidup dari iblis? Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh? Yang pertama, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini hanya bisa dijalin oleh seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup melalui pembacaan dan merenungkannya. Dan yang ketiga, bangunlah persekutuan dengan sesama orang beriman. Persekutuan dengan sesama orang Kristen akan sangat menolong kita untuk mengingatkan, untuk menguatkan kita. Jadi kita bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan kita. Kita bersyukur kalau ada orang yang menasehati kita kalau memang kita salah, supaya kita tidak salah langkah. Saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan yang penuh kuasa itu telah terbukti dalam nas ini mengatakan kepada kita, menaklukkan segalanya. Perkataan Yesus menaklukkan segalanya. Bahkan firman Tuhan itu yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus, ia menaklukkan kuasa kegelapan dan kematian. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, tetaplah mengandalkan firman Tuhan
Tuhan yang penuh kuasa itu. Tetaplah percaya pada kuasa Tuhan yang boleh kita rasakan lewat tuntunan firman-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Dia pasti memelihara, menguatkan kita. Dan terakhir firman Tuhan ini mengajak kita, jangan hanya menjadi sebatas kabur. Seperti orang-orang dalam nasi ini kabur, takjub. Jangan hanya menjadi sebatas takut dan takjub, tetapi kita dipanggil juga menjadi pemberita pembebasan kepada setiap orang yang masih hidupnya terbelenggu. Kita dipanggil menjadi sarana saluran berkat. Kalau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, kita menjadi pendoa. Kita menjadi orang yang memotivasi. Kita menjadi orang yang membawa energi yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan. PKJ 255. Saudara Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu membangun relasi kami dekat dengan Tuhan, sehingga kami mampu melawan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa yang jahat yang hendak membawa kami jauh daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir, mengurapi hidup kami, menguasai hidup kami, dan memampukan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, melewati hidup kami yang berkenan kepadamu. Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, karena kami telah diberikan kesempatan mendengar firman-Mu pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama ada di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang beribadah dari rumahnya masing-masing, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari yang telah kami lewati, semuanya ada dalam campur tangan-Mu. Dan hari-hari yang akan kami lewati, kami pun juga percaya Tuhan hadir menolong dan menopang kami. Allah Bapa di sorga, ampunilah kami yang berdosa ini. Sucikan dan kuduskan hidup kami, agar pada saat ini Engkau berkenan mendengarkan seruan permohonan doa kami.
Janganlah segala dosa pelanggaran kami menjadi batu sandungan untuk kami datang kepadamu. Tapi Engkau dari tempatmu yang maha tinggi, Engkau berkenan mendengarkan seruan permohonan doa kami. Kami berdoa pada saat ini bagi sekalian kami, segenap pribadi kami yang penuh dengan beban berat ini Tuhan, yang penuh dengan berbagai pergumulan, penderitaan kehidupan yang kami alami. Ini kami Tuhan, kami datang membawa keberadaan diri kami. Tolonglah kami ini, dan biarlah Engkau memberikan kelegaan, memberikan hati yang penuh damai sejahtera bagi kami, sehingga kami dapat tetap menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, dan terus bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa di sorga, kami serahkan juga segenap keluarga rumah tangga kami. Biarlah Tuhan hadir dengan roh-Mu, menolong menopang kami, menjauhkan kami dari kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan, iblis setan yang hendak mengganggu kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga kami. Tetapi biarlah kami boleh dipelihara, dipimpin, dilindungi oleh Tuhan saja. Kami juga menyerahkan ya Tuhan segenap usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu tidak sia-sia, tetapi Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah, rezeki yang melimpah, sehingga hidup kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkelimpahan di dalam Engkau. Dan ajarkanlah kami juga untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kami miliki bukanlah dari kekuatan kami, tetapi dari Tuhan, semata-mata milik kepunyaan Tuhan. Sehingga dalam setiap kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami tidak melupakan Tuhan. Kami terus datang kepada Tuhan, menggunakan waktu dan kesempatan yang berharga yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan juga berbagai rencana harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Diberkatilah mereka yang dalam masa tumbuh dan kembang, agar boleh bertumbuh dengan baik dan sehat. Anak-anak kami yang menginjak remaja, anak-anak kami pemuda-pemudi, tolonglah anak-anak muda kami ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melangkah dalam iman, dalam rasa takut kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus Tuhan hadir dalam perjuangan hidup mereka, sehingga anak-anak kami tidak salah langkah, tetapi menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Bahkan berjuang dalam hidup mereka, tidak patah semangat, tetapi meraih impian dan cita-cita mereka dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang takut kepadamu ya Tuhan. Bahkan kelak ke depan memberikan kebanggaan bagi kami orang tua dan membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mampu membedakan yang baik dan tidak baik untuk mereka, untuk masa depan mereka. Tuhan, bagi kami sebagai orang tua, tolonglah kami agar kami menjadi orang tua yang baik. Tidak saja kami hanya memperhatikan kewajiban kami memenuhi kebutuhan mereka, tetapi kami lebih menjadi orang tua yang punya peran atas pertumbuhan iman anak-anak kami, sehingga kami pun dimampukan menjadi orang tua yang memberikan teladan iman dan memberikan warisan iman yang berharga bagi mereka, sehingga generasi-generasi kami menjadi generasi yang mengenal Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa
menyerahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Hadirlah Tuhan menolong menopang mereka, memberikan kebahagiaan di masa tua. Kami juga saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dipulihkan mereka, dijamah oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Sabtono atau Bapak Tony yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Kuala Kapuas, Bapak Thomas juga, Pak Yuberi Ejumben yang juga dalam keadaan sakit. Engkau memelihara mereka dengan kuasa-Mu, menjamah mereka, mengangkat segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Keadaan mereka semakin hari semakin baik dan dalam kondisi yang sehat kembali. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran dan hikmat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan di bulan ini. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami Andre Gromiko yang berulang tahun ke-31, Pebiria Margareta yang berulang tahun ke-24, Erin Aurel yang berulang tahun ke-19. Biarlah Bapa mereka yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran, semakin berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Bahkan Tuhan juga beri kepada mereka kesuksesan dalam segala rencana dan cita-cita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami pun juga berdoa bagi pasangan Bapak Iin Ersanden dan juga istri yaitu Betty yang berulang tahun pernikahan yang ke-19. Tuhan berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Jauhkan segala roh-roh yang jahat, iblis setan yang ingin merusak kebahagiaan bahkan keutuhan di dalam rumah tangga. Sebagaimana 19 tahun Tuhan menyertai rumah tangga mereka, maka di masa-masa yang akan datang Tuhan tetap menyertai dan memelihara kehidupan rumah tangga mereka, tetap harmonis, sehati sepikir, dan menjalani kehidupan rumah tangga penuh dengan kebahagiaan bersama dengan anak-anak mereka, menikmati berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat GKI Barimba ini, persekutuannya diberkati oleh Tuhan. Kami yang melayani hamba-hamba-Mu, tetap Tuhan pakai kami dengan kuasa-Mu. Tuhan mampukan kami untuk melayani dengan baik dan setia, dengan komitmen panggilan kami ketika Tuhan memanggil kami dan memakai kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan program-program kerja, pelayanan dan juga pembangunan gereja baru jemaat GKI Barimba. Tuhan tahu apa yang kami perlukan, disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Banyak warga jemaat yang akan terus mendukung pelayanan dan pembangunan gereja baru, baik melewati dana, tenaga maupun pikiran. Ya Tuhan, berkatilah apa yang kami lakukan dan kerjakan ini semata-mata untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk keadaan bangsa dan negara, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan
persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan nas pengantar dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum persembahan kita edarkan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat serta kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kami. Berkenanlah Bapa memberkatinya dan sertai kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 203, baitnya yang pertama dan seterusnya sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. PKJ nomor 203. Ada
gereja yang ke-6, jemaat kami undang bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, semua muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan di hatiku. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.